Oke, mari kita bahas sebuah visi yang luar biasa besar untuk masa depan Indonesia. Namanya Haluan Maritim, sebuah rencana raksasa untuk mengubah total wajah bangsa kita di tahun 2045. Kita mulai dari kalimat yang satu ini ya, dalam banget maknanya. Kalimat ini menangkap sebuah paradoks yang ada di jantung Indonesia. Kita ini kan bangsa yang lahir dari laut, garis pantainya terpanjang kedua di dunia, tapi kok ya seolah-olah kita malah melupakannya. Ini dia paradoksnya. Realitas kita itu negara kepulauan terbesar di dunia. Lautan kita 3 kali lebih luas daripada daratan. Tapi, coba lihat pola pikir kita. Seringnya, kita masih terjebak sebagai negara agraris. Fokusnya ke darat, seakan-akan kita sengaja memunggungi potensi biru raksasa yang ada di depan mata. Tapi, tunggu dulu. Ide buat kembali ke laut ini sebenarnya bukan hal baru loh. Justru ini tuh mimpi yang diulang-ulang terus sama para pemimpin bangsa kita dari dulu. Lihat kan polanya? Dari era Soekarno sampai Jokowi, hampir semuanya bicara soal pentingnya maritim. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Dengan dorongan yang begitu kuat dari masa ke masa, kenapa ya mimpi besar ini kok rasanya belum benar-benar jadi kenyataan? Nah, jawaban paling baru dan paling ambisius untuk pertanyaan tadi itu ada di sebuah strategi maha besar bernama Haluan Maritim 2045. Dan visinya ini wow, benar-benar gak main-main. Targetnya adalah menjadikan Indonesia pas banget di usianya yang ke-100 tahun sebagai pusat peradaban maritim dunia. Bukan cuma jadi salah satu pemain, tapi jadi pusatnya, jadi epicentrumnya. Visi raksasa ini ditopang oleh 3 pilar yang gak bisa dipisahin. Ada ekonomi yang kuat, kedaulatan yang disegani, dan budaya bahari yang benar-benar mendarah daging. Ini bukan pilihan ya, tapi satu paket komplit yang harus dibangun bareng-bareng. Oke, visi udah ada. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah tulisan keren di atas kertas jadi kenyataan? Nah, para ahli menunjuk ada 4 kunci penentu yang harus kita pegang. Kunci yang pertama itu soal mindset, soal ideologi. Jadi kita harus geser cara berpikir. Jangan lagi cuma reaktif, nunggu ada permintaan domestik baru kita gerak. Tapi harus proaktif. Kita lihat lautan kita ini kan sumber daya raksasa, ayo kita kelola untuk menyuplai dunia. Beda banget kan pendekatannya? Kedua, kita harus jujur sama kondisi laut kita sekarang. Indeks kesehatan laut Indonesia itu masih di bawah rata-rata dunia. Ini bukan cuma angka di grafik loh, ini semacam lampu kuning. Gimana kita mau bangun ekonomi biru yang dahsyat kalau rumahnya sendiri, yaitu lautnya, nggak sehat? Kunci ketiga, manusianya. Dan di sini ada ironi yang luar biasa. Mayoritas penduduk kita tinggal di pesisir, tapi justru di sana kemiskinan masih tinggi. Tiap tahun kita punya ribuan lulusan kelautan yang jago-jago, tapi seringkali mereka bingung mau kerja di mana. Ini ibaratnya punya mesin canggih tapi nggak dicolok ke listrik. Potensinya kebuang sia-sia. Dan ini nyambung banget ke kunci keempat, dan mungkin ini yang paling krusial, komitmen politik jangka panjang. Gini deh, visi sebesar ini nggak bakal jalan kalau cuma dipegang sama satu presiden aja. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, ya bubar. Makanya solusinya bukan lagi cukup pakai peraturan presiden, tapi harus dikunci pakai undang-undang. Jadi siapapun nanti yang mimpin, arah kapal bangsa ini tetap sama, nggak belok-belok lagi. Jadi, dengan semua rencana dan tantangan ini di atas meja, pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi bagaimana, tapi siapa? Siapa generasi yang bakal jadi nahkoda dan awak kapal untuk membawa visi ini sampai ke tujuan? Jawabannya ada di sekitar kita. Mereka adalah anak-anak muda yang sekarang umurnya antara 11 sampai 26 tahun. Coba deh bayangin, mereka lah yang di tahun 2045 nanti ada di puncak karirnya, yang jadi menteri, jadi CEO, jadi inovator. Ya, beban sekaligus kehormatan ini ada di pundak mereka. Dan mempersiapkan mereka itu bukan proses instan, nggak bisa untung-untungan, harus dirancang dari sekarang. Lewat pendidikan yang bikin mereka cinta laut, lewat jalur karir yang jelas di bidang maritim, dan yang paling penting, dengan ngasih mereka kompas nasional yang stabil dan gak berubah-ubah. Peta jalannya sudah terbentang. Ambisi para pendiri bangsa juga masih terus menggema. Sekarang, pertanyaan terakhirnya tinggal satu. Akankah kali ini berbeda? Akankah kebijakan yang ditanam hari ini dan generasi yang dipersiapkan sekarang menjadi kekuatan yang akhirnya mampu membalikan arus sejarah?